Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kak Eca dan Kak Marlon berharap adik-adik di rumah semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan sekolah minggu lagi. Kita mau siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menjaga kita selama 1 minggu ini. Yuk kita mau pujikan apa Kak Marlon? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat pagi hari ini. Engkau telah menjagai kami selama kami tidur semalam, bahkan selama 1 minggu ini, dan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, supaya semuanya terarah hanya kepada Engkau ya Yesus. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Marlon itu kira-kira punya sahabat atau enggak sih? Gak punya tuh ya? Punya ya? Iya punya. Kira-kira sahabatnya itu baik atau enggak ke Kak Marlon? Baik. Baik ya. Nah adik-adik di rumah tahu nggak sih, kita itu punya satu sobat yang sangat setia dan sangat baik sama kita. Namanya Yesus. Yuk kita mau pujikan satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia,
Adik-adik masih siap kan untuk memuji Tuhan? Kak Marlon udah siap? Siap dong. Yuk kita mau bersama-sama bertepuk tangan sekali lagi untuk memuji Tuhan. Kita memujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dan uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Ketika orang tua beribadah di gereja, adik-adik dapat menitipkannya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya berkati supaya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, dan juga kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita pujikan Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan sebuah kisah tentang Tuhan Yesus dari Alkitab? Kalau sudah siap, yuk kita duduk tenang dulu, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk istirahat tadi malam. Terima kasih pagi ini kami bisa bersukacita memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami untuk memahami pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disebut umat Kristen. Nah, umat Kristen itu punya beberapa hari raya keagamaan yang tiap tahun kita peringati bersama-sama. Adik-adik pasti sudah hafal sekali. Ada 2 hari raya yang sangat kita ingat. Salah satunya baru bulan Desember kemarin kita peringati bersama. Apa ya itu? Betul, hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Satu lagi, betul juga, hari raya Paskah yang tidak lama lagi akan kita peringati bersama-sama. Nah adik-adik, di zaman dahulu ketika Tuhan Yesus Kristus masih ada di tengah-tengah bangsa Israel juga memperingati hari raya Paskah. Tapi Paskah yang diperingati mereka berbeda dengan yang kita peringati sekarang. Waktu itu, buat bangsa Israel, peringatan Paskah berarti mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong mereka untuk keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Nah, itu arti Paskah buat bangsa Israel saat itu. Cerita kita hari ini terjadi dalam rangkaian Hari Raya Paskah yang setahun sekali dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berada di dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Di tengah perjalanan ketika sudah dekat, mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Betfage. Di situ Tuhan berhenti sejenak. Lalu Tuhan bilang kepada 2 orang muridnya, "Murid-muridku, pergilah ke kampung yang ada di depan sana. Nah, di sana nanti kalian akan menemukan keledai yang ditambatkan di satu tempat. Lepaskanlah keledai itu dari tempatnya. Nah, nanti kalau ada orang yang bertanya, loh, kenapa kok keledainya dilepaskan? Kalian bilang saja, Tuhan Yesus memerlukan keledai itu. Nanti akan segera dikembalikan. Begitu ya." Dan kedua orang murid Tuhan Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka pergi ke kampung yang ada di depan situ. Benar, di sana mereka menemukan ada keledai yang ditambatkan persis seperti yang dikatakan
dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sewaktu mereka mulai melepaskan ikatan tali keledai itu, ada orang yang bertanya kepada mereka, "Loh, kenapa keledainya dilepaskan?" Dan murid-murid ingat apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Mereka segera bilang, "Oh, Tuhan Yesus membutuhkan keledai ini. Tidak lama lagi akan segera kami kembalikan." Ajaibnya, orang itu langsung memperbolehkan, "Iya, silakan." Lalu murid-murid menuntun keledai dan dibawa ke tempat Tuhan Yesus beristirahat tadi di Betfage. Begitu mereka sampai ke tempat Tuhan Yesus tadi beristirahat bersama dengan murid-murid yang lain, mereka mengalasi punggung keledai itu dengan pakaian mereka, jubahnya ya. Lalu setelah itu Tuhan Yesus pun naik ke atas punggung keledai itu. Dan mulailah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Mereka menuju ke sana. Mau apa adik-adik? Oh, mereka pun mau merayakan Hari Raya Paskah bersama-sama dengan seluruh umat Israel yang lain. Nah, mereka pun berjalan, Tuhan Yesus di atas punggung keledai ya. Ketika mereka melintasi jalan-jalan itu, ada orang-orang yang melihat, lalu mereka ada yang mengenali. Wah, itu Tuhan Yesus yang datang menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus datang. Orang-orang yang mengenali Tuhan Yesus, mereka pun lari berbondong-bondong menyambut Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya menyambutnya, tapi mereka juga mengambil jubah mereka, lalu ditaruh di mana ya adik-adik? Ditaruh di jalan, dihamparkan di jalan, supaya Tuhan Yesus bisa melewati jalan itu bukan di tanah, tapi di atas jubah-jubah mereka. Wah, luar biasa. Begitu juga orang-orang lain yang mereka yang tidak menghamparkan jubahnya, mereka lari. Mereka mengambil daun-daun palem, lalu mereka petik, mereka ayun-ayunkan, dan mereka menyambut Tuhan Yesus dengan bergembira sekali. Dan mereka menyerukan kepada Tuhan Yesus. Apa yang diserukan? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu yang diseru-serukan oleh orang banyak itu. Ternyata mereka masih ingat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, yang memperhatikan mereka, mengasihi mereka, suka mengajar mereka, dan melakukan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, ada yang sudah meninggal dibangkitkan. Oh, mereka mengingat semuanya itu. Dan mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan dengan meriah sekali. Nah, di antara banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus, ternyata ya ada juga yang tidak kenal siapa ya Tuhan Yesus itu. Nah, mereka yang tidak kenal, mereka lalu bertanya kepada teman-temannya, "Siapa sih orang itu? Kok heboh sekali?
orang-orang menyambut kedatangannya. Nah, lalu orang-orang yang mengerti siapa Tuhan Yesus menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang menyambutnya, mengeluh-elukan dia, melambai-lambaikan daun palem, bahkan melemparkan jubah mereka di tanah supaya dilewati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memandang orang-orang itu dengan tenang. Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus senang menyambut. Wah, betapa orang sukacita melihat dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjadi sombong. Tuhan tidak merasa, "Wah, ini lihat, aku hebat ya. Banyak orang yang mengenal aku. Banyak orang yang menyambut aku." Tidak begitu adik-adik. Tuhan Yesus lewat dengan tenang. Tuhan Yesus menghargai orang-orang itu. Walaupun Tuhan tahu loh, tidak lama lagi nanti setelah kejadian itu, orang-orang yang banyak yang tadinya menyambut Tuhan dengan senang, nantinya akan berbalik menjadi tidak suka, menjadi marah, menjadi berteriak-teriak, meminta supaya apa ya? Oh, Tuhan tahu nantinya sebagian dari orang-orang itu juga akan meminta supaya Tuhan Yesus itu dihukum, disalibkan. Tuhan tahu. Tetapi sewaktu itu belum terjadi, sewaktu mereka masih tersenyum, tertawa, menyambut Tuhan dengan senang, Tuhan menerima sambutan mereka. Tuhan menghargai mereka. Tuhan bersikap sabar sama mereka. Tuhan kita sangat baik, sangat rendah hati. Biarpun dia tahu tidak semua orang yang ada di sana betul-betul baik. Sebenarnya ada yang nantinya berubah menjadi jahat. Tetapi Tuhan tetap sayang sama mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menerima mereka. Wah, Tuhan kita memang betul-betul baik. Bagaimana dengan kita semua adik-adik? Kan tidak semua teman kita itu baik ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang mengajak bertengkar. Kadang-kadang manis sama kita, tapi nanti di lain waktu, marah-marah sama kita. Nah, bagaimana sikap kita sama teman-teman yang seperti itu? Apakah kita terus membalasnya? Ya sudah, kamu tidak baik. Sebentar saja paling baiknya sama saya. Nanti tidak lama lagi pasti kamu memusuhi saya. Ya sudah, kalau kamu seperti itu, saya tidak mau berteman sama kamu. Apakah sikap kita seperti itu terhadap teman-teman yang tidak selalu baik sama kita? Kita mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu bersikap baik, sabar, rendah hati, dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar
Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita ya, mencontoh Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-9b. Bunyinya bagaimana? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, begitulah pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita ingat-ingat, bukan cuma diingat ya, tapi kita juga kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita kembali lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah memberi pesan firman Tuhan yang indah buat kami hari ini. Kami akan belajar untuk rendah hati, bersikap baik, dan menghargai semua orang seperti yang Tuhan contohkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adik, apakah terberkati dengan firman-Nya tadi? Semoga kita semua diberkati ya oleh firman-Nya tadi. Dan firman itu boleh menjadi benih yang terus tumbuh dalam hati kita dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya, besok minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu online tetap di YouTube channel GIA Dr. Cipto. Jam berapa Kak Marlon? 10:30. Sampai jumpa. Matahari Bersinar